Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi sahabat Prophet Story. Kembali lagi sama kita yang insya Allah akan membawakan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan seorang perempuan Irak. Ahlu kitab mengatakan bahwa istrinya tidak dapat melahirkan. Maka Nabi Ishak alaihissalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan dua orang anak, yaitu Ish atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak alaihissalam sudah lanjut, penglihatannya tak lagi baik. Ish yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak alaihissalam, karena itu adalah tanggungannya sebagai anak yang tertua. Dikatakan bahwa Nabi Ishak alaihissalam lebih menyukai anaknya yang bernama Ish ketimbang Yakub, sedangkan ibunya lebih menyukai Yakub. Suatu ketika Aish diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi berburu dan memasakkan untuknya. Maka ia akan diberkahi dan didoai. Maka ia pun pergi guna memenuhi keinginan ayahnya. Di sisi lain, sang ibu meminta Yakub menyiapkan makanan untuk ayahnya dan memerintahkan untuk memakai pakaian yang penuh dengan bulu, pakaian yang menyerupai kulit kakaknya, karena kulit Yakub berbeda dengannya. Dengan senang hati, Yakub menuruti perintah ibunya. Maka Yakub alaihissalam mendatangi ayahnya dan membawa makanan sebelum kakaknya datang. Ketika ia mendekati ayahnya, ayahnya bertanya, "Siapa kamu?" Dijawab oleh Yakub, "Aku adalah anakmu. Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri ketika tahu ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayahnya. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena alasan inilah keturunan Yakub kelak disebut Bani Israel, karena berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Kemudian ia mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman pun mengizinkannya untuk tinggal. Sang paman menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Laban bin Baduy atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas meniru pamannya. Kemudian Yakub dikenal dengan dermawan yang baik hati. Pada suatu hari,
Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Nabi Yakub alaihissalam segera berdoa dan mengucapkan syukur melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji. Laban bin Barid menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah berjalannya waktu, Yakub juga menikahi Laila, putri tertua pamannya. Saat itu menikahi kakak adik belum dilarang oleh agama. Nabi Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk berdakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, banyak sekali ya nabi-nabi dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dari kisah tadi kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, berusahalah mencari ridho dan doa dari orang tua, karena doa orang tua kepada anaknya lebih mustajab dari doa aulia. Kedua, bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap masalah. Nah, sekian kisah Nabi Yakub alaihissalam. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.